Shalom, selamat malam jemaat Tuhan, jemaat Tabernakel yang online dan yang di gereja. Katakan shalom. Shalom. Haleluya, apa kabar? Saya berharap semua dalam kondisi baik-baik saja, amin. Amin. Dunia memang saat ini tidak semakin baik keadaannya. Banyak rintangan, tantangan yang perlu kita hadapi. Tapi kita percaya Tuhan Yesus Kristus bersama dengan kita, amin. Katakan amin. Amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Untuk itu kita perlu saat ini untuk lebih rindu kepada Tuhan, untuk berdoa, kita menyembah Tuhan, dan yang paling penting adalah mendengar suara Tuhan. Yang mau dengar suara Tuhan katakan amin. Amin. Yang mau mendengar pengajaran daripada Tuhan katakan amin. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai ibadah tengah minggu hari ini. Silakan. Bapa dalam surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus, kembali kami menghadap dan mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Kalau malam hari ini Tuhan memberi kesempatan kami untuk mengikuti ibadah tengah minggu malam hari ini, untuk mengikuti pendalaman firman-Mu malam hari ini. Kami mohon Tuhan kuasa-Mu, curahan Roh Kudus-Mu hadir tengah-tengah kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat ibadah tengah minggu malam hari ini, awal pertengahan hingga akhirnya, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami mohon kuasa-Mu, otoritas yang daripada-Mu. Tuhan memberkati ibadah ini Tuhan. Memberkati tim musik, singer, leader, sound system, LCD, multimedia. Tuhan memberkati mereka semua dalam pelayanan malam hari itu. Yang di rumah Tuhan memberkati, yang mendengarkan dimanapun mereka berada. Tuhan tolong curahkan Roh Kudus-Mu sehingga firman boleh tersingkap, boleh didengar bagi semua orang yang belum percaya dan belum kenal Engkau. Amen. Terima kasih Bapa. Kami membuka ibadah pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami ucap syukur dan doa. Amin. Amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Yang paling meriah buat Allah kita yang di rumah juga. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan semuanya. Kita nikmati malam hari ini bersama dengan Tuhan Yesus. Yang mau menikmati Tuhan Yesus katakan amin. Amin. Dengar dia panggil nama saya. Come on. Dia panggil nama saya. Haleluya. Dengar dia panggil namamu. Haleluya. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu loh. Sekali lagi ya, dengar Tuhan Yesus panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Tuhan Yesus juga panggil namamu loh. Dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Yang dipanggil Tuhan, ayo kita bergirang semuanya. Oh giranglah katakan. Oh giranglah. Oh giranglah. Yesus amat cinta. Katakan saya. Haleluya. Oh dengan sukacita katakan, oh giranglah. Oh, ayo ekspresikan kita bergirang di hadapan Tuhan. Haleluya, bergirang. Oh, giranglah. Yesus katakan kepada saya. Amin. Oh. Sekali lagi ya kita nyanyikan. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Ya, aku mendengar tuh. Dengar dia panggil namamu. Dia juga panggil kamu. Haleluya. Dengar dia panggil nama saya. Juga panggil namamu. Juga dia
Tuhan, mari bergirang hari ini. Amin. Oh, giranglah. Saya. Amin. Oh, giranglah. Sekali lagi katakan, oh giranglah. Oh, girang. Katakan haleluya, haleluya. Oh, katakan puji Tuhan, puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh, iya. Ayo kita jawab Tuhan, ku jawab ya. Ku jawab ya. 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 Haleluya. Ku jawab ya. Ya. Ya, yang mau menjawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Ya. Sekali lagi ya. Yuk sama-sama katakan, ku jawab ya. Ku jawab ya. Belum dengar dari sini. Belum dengar dari sini. Pastikan Tuhan mendengar jawabanmu. Ya. 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 Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Mari bergirang sekali lagi, kata oh giranglah. Oh giranglah. Nyanyi dengan senyum, nyanyi dengan sukacita. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oh giranglah. Katakan Yesus amat cinta pada saya. Yesus amat cinta pada saya. Mari kita bergirang. Sekali lagi dengan senyum katakan Yesus amat cinta pada saya. Oh, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, jangan sampai nggak dengar. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala. Sekali lagi ya. Kalau zaman ini lalu, katakan. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah terdengar, kalau orang tebusannya berkeliling tahtanya, kalau namaku dan namamu dengan sukacita sambut sangkakala Tuhan. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, sekali lagi, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala ku ada. Ada kota yang indah cerah yang Tuhan sediakan bagi kita.
Mari nyanyi. Ada kota yang indah. Katakan amin. Nampaklah bagi mata iman, Yes. rumah Bapa di sorga. Bagi orang yang sudah menang, kita semua. Bagi orang yang sudah menang. Mari katakan indahnya saat itu. Indahnya, haleluya, saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya, indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Nun di sana bersama teman. Nun di sana bersama kita semua nyanyi pujian merdu. Kita nyanyi pujian, haleluya, sukacita Tuhan selamanya senantiasa bergerak. Rasa duka terhadap indahnya, sekali lagi indahnya saatnya. Ayo. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya, indahnya, haleluya, saatnya kita semua di kota permai. Kita jumpa di kota permai. Pada Bapa pemurah benar, pada Bapa pemurah benar. Amin. Kita patut bersyukur tetap. Tiap hari kita jumpa di kota permai. Kita jumpa di kota permai. Sekali lagi kita jumpa di kota permai dan katakan haleluya. Kita jumpa di kota permai. Haleluya. 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 Yeay. Yang percaya seluruh jemaat GBT berjumpa bersama-sama di kota permai, katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Mari berikan kemuliaan bagi Allah kita yang paling meriah. Haleluya. Kita siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Kita semua rindu apa yang menjadi isi hati Tuhan. Malam hari ini Tuhan mau bicara banyak kepada kita. Amin. Amin. Yuk kita nyanyi buat Tuhan. Kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Sekali lagi, sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus. Mari kita sembah Yesus. Dia Raja di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Mari kita sembah, mari kita sembah Yesus. Dia Raja di
kita nyanyi lagu ini dengan lembut, musiknya bisa pakai piano tanpa irama, Pak Gembala. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Musiknya dimatikan saja, Pak Gembala. Musiknya dimatikan. Kita nyanyi dengan hati kita, tanya dengan hati kita apakah kita sudah siap. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Sekali lagi, tanya dalam hati. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Mari kita sembah Yesus, lalu kita berdoa. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja, Amin. di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Selama waktu ini masih ada. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Sekali lagi, selama waktu ini masih ada. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang masih Engkau berikan di dalam hidup kami. Kalau kami saat ini ada sebagaimana kami berada, itu semua karena anugerah. Jadikan hidup kami untuk menjadi saluran berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar kami, supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Perlengkapi malam hari ini kami para umat-Mu yang sudah bergabung di dalam ibadah malam hari ini dengan kuasa pengajaran firman-Mu. Itu yang menghidupkan iman kami,
Itu yang membangkitkan semangat kami untuk terus tetap selalu memberitakan bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi semua manusia berdosa. Terima kasih, urapi hamba-Mu sebentar yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang mengambil alih. Biarlah setiap perkataan yang disampaikan oleh hamba-Mu akan membawa berkat bagi setiap kehidupan rohani kami. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Dengan segala kerendahan hati, kami siap menerima pengajaran firman-Mu malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mintakan doa malam hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Kekristenan, saudara, sesungguhnya membutuhkan persiapan yang tidak ringan. Karena kekristenan itu puncak keyakinannya adalah kapan Tuhan Yesus Kristus datang kembali ke muka bumi ini. Itu klimaks iman Kristen. Sebab kalau tidak ke arah itu, maka Rasul Paulus mengingatkan jemaat Kristen di Korintus dan di mana-mana. Di zaman gereja awal sampai gereja akhir zaman. Dikatakan 1 Korintus 15 ayat 19. Kamu manusia yang malang. Maksudnya manusia yang menyedihkan. Hidup cuma berkutat, berjuang, bergelut, berambisi, beria-ria, bersemangat, berjerih lelah hanya untuk kehidupan di dunia yang fana ini saja. Masuk akal, saudara. Sangat masuk akal. Ini yang membuat iman Kristen itu berbeda. Ada banyak faktor yang membuat iman Kristen berbeda. Faktor penebusan, faktor anugerah, faktor iman mendahului perbuatan, faktor memberi lebih berkat dari menerima, faktor mengucap syukur, bersukacita, sekalipun tidak salah, dibuat menjadi salah, nah, kan begitu. Tapi klimaksnya, endingnya, puncak dari keyakinan orang Kristen adalah kapan Yesus Kristus Tuhan itu datang kembali ke dunia ini. Nah, inilah pokok kupasan pendalaman Alkitab dalam iman Kristen, di mana bagi jemaat GBT Kristus Pengasih Kutisari Indah Kartomenanggal di Surabaya ini, saya sudah bawa mulai pengakuan iman itu dari poin pertama tentang Allah, poin kedua tentang Alkitab, poin ketiga tentang jalan keselamatan, poin keempat tentang Yesus Kristus, poin kelima tentang Roh Allah, Roh El Kudus. Poin keenam tentang gereja itu apa. Nah, sekarang yang terakhir. Poin akhir zaman. Yaitu kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua kali. Jadi kedua kali itu kalau saudara tanyakan tidak ada di Alkitab. Itu hanya penjelasan membantu, memudahkan pengertian.
Alkitab cuma menulis Tuhan Yesus akan datang kembali. Nah, saudara, Perjanjian Baru, Injil Matius, ada satu ayat yang penting tentang ini, nanti kita baca. Berjagalah, bersiap sedialah, karena kamu tidak tahu kapan Tuhanmu datang. Ditutup kitab terakhir Perjanjian Baru, kitab Wahyu, kata Rasul Yohanes, ya Tuhan Yesus, datanglah segera. Oh, menarik saudara ya. Diawali kitab Matius, diakhiri kitab Wahyu. Tapi kuncinya tentang kedatangan Tuhan Yesus. Ayo kita baca dulu Matius pasal 24 ayat 42. Matius pasal 24 ayat 42. Silakan dibuka dan dibaca dengan cepat dan tepat. Ya. Demikian firman Tuhan. Puji Tuhan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Amin. Lihat saudara, yang mencintai kepada firman untuk menolong kita, semakin mengenal Tuhan kita. Jemaat yang mencintai kerohaniannya biar semakin mendalam di dalam Tuhan, semakin dewasa. Lihatlah ayat ini, karena itu. Jadi kata karena ini tentu ada sebabnya. Di ayat-ayat 1 seterusnya, nah itu masuk kepada tanda-tanda. Ya. Karena itu berjaga-jagalah. Nah, kata firman Tuhan ini. Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Maksudnya, Tuhan Yesus pasti datang. Dia pasti datang kembali ke bumi ini. Dengan kuasa yang besar, dengan kemuliaan yang besar. Itu saya tulis di pengakuan iman begitu. Itu ada ayat-ayatnya saudara. Tapi dari ayat ini dipastikan bahwa Tuhan Yesus pasti datang ke bumi ini lagi. Ayat ini juga menjelaskan tidak ada yang tahu kapan, tepatnya, tahun berapa, bulan apa, ya, minggu keberapa, tanggal berapa. Wah ini sebab ada aliran-aliran yang sepertinya ini kekristenan, tapi mematok Tuhan Yesus akan datang tahun 2022 di bulan ini. Akhirnya enggak datang. Nah ini jadi ngaco. Mengganggu sehingga orang berpandangan, wah bohong ya. Kedatangan Tuhan Yesus itu bohong. Sehingga kata surat Petrus itu akan menimbulkan sikap mengejek-ejek. Mana kedatangannya? Diejek saudara. Jadi kedatangan Tuhan Yesus ini akan menjadi bahan ejekan. Sebab ada yang mengatakan, bukan cuma menafsirkan, mengatakan dengan serius, dengan pasti. Tahun ini, tahun bla bla bla, bulan ini. Ada yang nunggu di atap rumah. Sambil pakaiannya putih-putih semua. Sambil kepanasan bawa galon air untuk diminum. Oh enggak datang. Tiwas pabriknya atau rumahnya sudah dijual. Wah menimbulkan kekacauan. Jadi dari ayat ini bukan saja Tuhan Yesus pasti datang kembali ke bumi ini. Tapi yang kedua jangan coba-coba memastikan. Sebab
kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Final ya, clear. Gak usah dipersoalkan. Ini pengajaran yang sehat, yang betul begitu. Tidak ada yang bisa tahu. Bahkan Tuhan Yesus bilang, anak, yaitu gelar dirinya. Anak manusia pun sang putra tidak tahu. Ini bukan berarti Tuhan Yesus lebih rendah dari Allah Bapa. Allah Putra lebih rendah dari Allah Bapa. Bukan. Itu sudah menjadi bagian komitmen Allah yang esa, yang maha kuasa, yang sempurna, yang ehad. Yang satu esa adanya itu, bahasa Ibraninya ehad. Dia memutuskan, hanya Bapa yang menentukan. Bukan Putra, bukan Roh Kudus. Ini tidak mengurangi kesederajatan tiga pribadi dalam keesaan ilahi yang sempurna. Harus dimengerti ini, harus final. Melampaui pikiran kita, itu yang betul. Sebab itu atau karena itu berjaga-jagalah. Nah ini yang penting. Tapi mari saudara, kita melihat dulu bahwa kedatangan Tuhan Yesus kembali ke bumi ini begitu panjang lebar. Wow, sebuah pengajaran firman Tuhan yang penting, mendalam, dan panjang saudara. Nah coba saya berusaha garis besar yang penting-penting saja. Kita lihat bahwa kedatangan Tuhan Yesus ini merupakan bagian saudara yang saudara dan saya harus lihat dulu. Sebelum nanti kita lihat mengapa, untuk apa Tuhan Yesus datang kembali. Sebelum nanti Kamis-Kamis mendatang kita lihat ya tanda-tandanya apa sih kedatangan Tuhan Yesus itu. Saya tidak akan mengungkap secara terinci di Matius 24. Tapi nanti akan saya ungkap dari sisi seorang pelayan Kristus yang setia, yang sungguh-sungguh. Yang menobatkan ribuan hibis. Dia melihat tanda-tanda ini. Nah itu nanti yang coba saya bacakan. Supaya kita bisa melihat dari versi yang bukan saja yang tertulis dalam Matius 24, tapi yang dialami sebagai vision, penglihatan. Sehingga kita dapatkan keseimbangan yang tertulis dengan yang terjadi di alam roh. Nah ini kuat. Teologis dan karismatik. Nah kan begitu. Haleluya. Sebelum Kamis-Kamis mendatang, saudaraku, apa urutannya Tuhan Yesus datang itu urutannya gimana? Kita lihat di peta zaman nanti. Wah, sebuah blueprint yang seimbang dengan tabernakel. Kita dibuat mudah membaca, mengerti. Begitu. Itu urutannya ada. Baru persiapan gereja Tuhan bagaimana? Nah kan begitu aja ya. Poin-poin ini. Tapi malam ini saya ajak jemaat ibadah tengah minggu untuk memahami begini. Bicara tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua kali. Sebab yang pertama itu di Bethlehem sebagai juru selamat. Dan Tuhan telah lahir bagimu. Juru selamat Tuhan di kota Daud di Bethlehem. Begitu. Saudara perhatikan ada ciri yang menarik.
Waktu Yesus, Allah di dalam Yesus, dalam rencana penebusannya yang agung mulia, yang amat besar itu, nilai dan maknanya. Ketika Yesus lahir di bumi, malaikat nyanyi naik turun dari padang rumput di Efrata, di mana domba digembalakan oleh para gembala. Naik turun ribuan malaikat, gak dijelaskan jumlahnya, ditafsir ribuan malaikat. Sebab malaikat itu jumlahnya bisa bukan miliar, bisa biliunan. Oh keren. Jadi Yesus datang di bumi diiringi malaikat. Yesus mau disalib, malaikat datang di Taman Getsemani. Ketika Yesus bergumul dalam kemanusiaannya, dia membuktikan dia betul-betul manusia. Bapa kalau boleh, lalukan cawan sengsara ini daripadaku. Ini membuktikan tidak ada paksaan. Tapi cinta kasih yang ikhlas dari Yesus, Sang Putra, Sang Firman yang jadi daging, jadi tubuh darah. Tapi bukan kehendakku Bapa, kehendakmulah yang jadi. Itu doa yang sangat manis, sangat mahal harganya, nilainya, manfaatnya, dampaknya. Dan sangat berat realita pengalamannya. Sebab Yesus harus membayar dengan derita fisik, jiwa sampai rohnya. Nah di Taman Getsemani dikatakan seorang malaikat mengkuatkan dia. Nah, waktu Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati untuk membuktikan maut tidak bisa mengalahkan. Karena dialah sang kehidupan. Yohanes 11 ayat 25. Untuk membuktikan bahwa iblis tidak bisa lagi mengalahkan Kristus, Tuhan yang mulia itu. Untuk membuktikan dosa sudah diselesaikan betul-betul clear, beres. Kubur kosong, murid-murid datang. Malaikat di sana, kamu cari apa? Kamu mencari yang hidup di antara orang mati di kuburan ini. Dia sudah bangkit. Tuh, malaikat lagi. Waktu Yesus naik ke surga, malaikat lagi. Kisah Rasul pasal 1. Malaikat di awan-awan, murid-murid terpesona, terkagum-kagum. Lalu malaikat berkata, "Hei orang Galilea, mengapa kamu memandang terpesona begitu rupa Yesus yang naik ke surga ini? Dia akan datang kembali seperti yang kamu lihat." Nah ini malaikat. Nanti Tuhan Yesus datang kembali, kitab Yehuda. Dengan beribu-ribu orang kudus, dengan malaikat-malaikatnya juga. Nah, malaikat selalu menyertai kisah yang luar biasa menakjubkan ini. Hidup kita juga sesungguhnya disertai malaikat. Daud berkata malaikat berkeliling dalam kemah, dalam hidup orang yang takut akan Tuhan. Ada malaikat. Wah, ini makhluk surgawi yang ditugaskan macam-macam, saudara. Ada satu gereja, fokusnya bersama malaikat. Wah, nyanyiannya pakai sayap-sayap dikembangkan. Wah, intinya bersama malaikat. Ada beberapa gereja di luar negeri, kalau kebaktian mereka bisa mendengar suara malaikat nyanyi. Wah, sampai nangis, sampai terkagum-kagum. Loh, itu terjadi. Tapi jangan fokusnya. Ya manusia ini jangankan
lihat malaikat. Lihat kucing kepala tikus saja usah sak kampung bisa keluar, saudara. Yang aneh-aneh itu memang menarik, saudara. Orang kalau yang biasa yang rutin itu biasanya malas, bosan. Manusia ini makhluk pembosan sejak jatuh dalam dosa. Sehingga ingin hal-hal yang aneh-aneh. Itu sebab jangan sampai, kita nggak tahu, saya nggak mau menilai, tapi saya berpesan pada diri sendiri, jangan sampai ingin menarik perhatian. Jangan sampai karena kita ingin pengalaman-pengalaman supranatural yang mungkin mengagumkan dan memuaskan batin, memuaskan iman kita, memuaskan jiwa kita, dan berdampak kepada masyarakat atau umat secara luas. Lalu yang inti kita geser. Apa yang inti? Kedatangan Tuhan Yesus kembali. Memang disertai malaikat, tapi bukan malaikat yang jadi pujaan, jadi kekaguman. Hati-hati loh. Ini namanya maksudnya baik, tapi mulai tergeser dari kebenaran loh. Sebab fokus perjanjian baru itu Kristus. Bukan malaikat. Malaikat itu hanya pelayan surgawi yang ditugaskan ikut ambil bagian dalam kedatangan Kristus kembali ke bumi. Tangkap ya? Nah, jadi jangan sampai kehilangan intinya. Intinya kedatangan Kristus kembali. Jangan, waduh, kebaktian kapan ya? Kita kebaktian terus dengarkan suara malaikat menyanyi. Jujur, saudara. Saya juga kepingin. Siapa yang gak kepingin? Oh, pasti kebaktiannya penuh. Gak usahlah penginjilan repot-repot. Sumbangan akan mengalir, saudara. Bangku yang kosong rasanya gak ada. Sebab manusia itu tertarik dari hal-hal yang begitu. Tapi hati-hati. Pesan nasihat saya yang sangat terbatas ini. Tapi sesuai firman. Jangan melalaikan fokus utamanya. Ayat ini fokus utamanya di mana? Tuhanmu datang kembali. Kan begitu. Nah, akhir zaman ini banyak pengajaran firman Tuhan yang diencerkan. Tahu diencerkan? Jadi kalau orang jual susu supaya untungnya banyak, saudara, itu air susu dari sapi dicampuri santan. Nah, sama putihnya bukan. Sehingga rasanya jadi encer, enggak murni air susu. Begitu juga firman Tuhan itu kata surat Petrus diumpamakan air susu yang murni. Lalu diencerkan oleh hal-hal seperti itu. Kristen kanak-kanak biasanya suka. Bahkan Kristen yang sudah beken pun ya suka. Menakjubkan. Menghebohkan, menarik banget. Mendengar nyanyian malaikat. Waduh, keren. Di Afrika deh. Tapi sekali lagi jemaat Tuhan. Itu bukan intinya. Nanti di surga, saudara bermiliar-miliar tahun siang malam mendengar nyanyian malaikat. Itu saat yang tepat. Kalau di bumi ini menunjukkan kita ini fokusnya tidak pada Kristus yang akan datang kembali, tapi fokusnya pada hal-hal yang aneh-aneh, yang mengagumkan, yang supranatural itu. Ingat loh, iblis bisa menyamar atau mengadakan tanda-tanda supranatural. Ini bahayanya ini, saya ingatkan. Ya, saya kembali saudara. Jadi mulai lahir sampai datang kembali Tuhan Yesus, ada malaikat yang ikut ambil bagian.
Sekali lagi, Matius 24 ayat 42 ini jelas-jelas Tuhan Yesus pasti datang kembali. Kapan? Tidak tahu. Supaya kita itu berjaga-jaga. Serius. Enggak memanfaatkan. Oh, misalnya Tuhan Yesus datang bulan depan. Wah, mulai bulan ini seminggu 5 kali ke gereja. Oh, sudah tahu bulan depan Yesus Kristus akan kembali ke bumi kok. Ya, berdamai, bertobat, dipersiapkan semua. Itu namanya memanfaatkan. Misalnya, kalau bos datang, wah semua pada kerja resik-resik. Wah, yang bagian kebersihan nyurung-nyurung pel-pelan, yang bagian administrasi nulis-nulis. Sebab big bossnya datang. Ada yang begitu toh. Kalau ada pejabat tinggi datang di suatu daerah, wah dibenahi semua. Jalannya harus bersih, tertib. Nanti kalau sudah nggak ada bosnya, balik asa. Orang Kristen diajari, jangan karena kamu dilihat Tuhan. Jangan. Jangan kamu karena Tuhan mau datang segera ataupun ada pimpinanmu lalu kamu jadi sungguh-sungguh. Tapi ketika enggak ada pun, siapa yang ngajari firman? Kata Paulus, ketika aku tidak hadir, kerjakanlah selamatmu dengan takut dan gentar. Itu bicara soal apa? Disiplin, kemandirian, kesungguhan. Karena Kristus satu hari nanti Tuhan mempahalai aku. Rupa-rupanya ini gak banyak terukir di hati iman Kristen. Sungguh saudara, gak banyak. Karena ini gak cocok dengan kedagingan kita, kemanusiaan kita. Yang cenderung untuk hal-hal yang gak rohani gitu loh. Nah, mari kita lihat sebelum saya masuk kepada poin-poin yang lebih jauh. Saudaraku, kedatangan Tuhan Yesus kembali ke dunia ini, saya angkat, ini saya kemukakan ya, maksudnya saya angkat dalam uraian ini. Pertama, ingat dulu. Pertama-tama, ini bicara pengharapan yang terbesar dalam iman Kristen. Orang Kristen itu dari pertama kali lahir baru, bertobat, terima Yesus, dibaptis. Dia diajari harap Tuhan, harap Tuhan. Sampai saking harap Tuhan, seringkali kewajiban tanggung jawabnya jadi lemah. Karena semua mengharapkan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Sampai yang bagian manusia ini gak dikerjakan. Wis cari kerjaan kok susah. Wis aku tak sembahyang saja, sembahyang malam. Loh apa gak baik? Baik. Tapi jangan-jangan diduga. Karena malas, pergi sana, pergi sini. Capek keluar duit, ditolak sana, ditolak sini, malu. Wis di kaki Tuhan sembahyang aja. Loh, campuran antara malu, malas, capek, lalu kecampur dengan berharap Tuhan. Nah, ini namanya campuran. Ya kalau es campur enak, saudara. Kalau ini menunjukkan kita itu ada kemalasan yang tidak kita ubah. Gitu loh. Daud dari kecil sudah belajar berharap Tuhan. Gak berharap orang tuanya. Jadi soal berharap Tuhan ini dari orang itu pertama dia jadi Kristen sampai langkah terakhir. Langkah terakhir itu ada dua. Kalau dia mati, nafasnya berhenti,
rohnya masuk Firdaus, pulang ke rumah Bapak. Sampai langkah terakhir berarti Tuhan Yesus datang tiba-tiba terjadi pengangkatan. Wah, tadi malam saya lihat film Rapture, pengangkatan. Yang ketinggalan banyak saudara. Yang terangkat banyak. Nah, menarik itu. Menarik ya. Jadi kedatangan Tuhan Yesus kembali ke bumi ini, kedatangan yang kedua kali itu istilah untuk memudahkan. Istilah loh ya. Sebab ada yang tanya, mana Pak Pendeta? Tuhan Yesus datang kedua kali mana? Enggak ono rek. Yang ada Tuhan Yesus datang kembali. Tuhanmu datang. Nah, itu. Gak ada kata kembali di Matius 24. Tapi yang dimaksud jelas itu. Tuhan datang kembali. Kalau lihat kalimat dan konteksnya. Tapi yang kedua kali tidak ada. Itu untuk memudahkan. Jadi kalau orang-orang di luar anak Tuhan coba ya mempertanyakan, coba mengkritik yang ada niat tidak baik. Orang Kristen harus dengan sabar, dengan sopan, dengan kasih menjelaskan. Begitu. Nah, sekali lagi yang pertama, bicara kedatangan Tuhan Yesus kembali ke bumi ini, kedatangan yang kedua kali, itu bicara tentang pengharapan terbesar. Beda dengan kau berharap Tuhan untuk sakit sembuh, untuk kariermu menanjak, untuk dapat jodoh, aku berharap Tuhan dalam segala persoalan hidup. Beda. Itu masih masuk level biasa. Seperti Paulus bilang, 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu pencobaan yang biasa. Pengharapan juga begitu, pengharapan untuk ini, untuk itu. Di mata Tuhan, di standarnya kerajaan Tuhan. Itu biasa itu. Itu sebab timbul ayat di Yeremia 17. Terkutuk orang yang tidak berharap Tuhan. Sebaliknya, diberkatilah orang yang berharap Tuhan. Nah, orang Kristen terobsesi, terdorong, tergugah imannya, tergugah doanya, tergugah korbannya. Kalau aku korban, aku berharap Tuhan mengembalikan 100 kali ganda. Oh, semua ada ayatnya kok. Apa tidak boleh? Boleh. Boleh, saya juga ngajarkan gitu. Tapi kalau sampai itu, seumur-umur sampai itu doang, sampai begitu saja, saudara keliru loh. Karena pengharapan terbesar, kapan Tuhan Yesus datang kembali? Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini? Sungguh tak lama lagi. Nyanyian kuno-kuno ini menyentuh hati dan penuh dengan doktrin sebetulnya. Tapi jangan lupa, itu nyanyian praise, memotivasi, mengajari lewat syair pujian. Tapi kalau penyembahan, mengagungkan Tuhan itu juga penting itu. Itu membawa kita untuk melesat langsung hubungan dengan hadirat Tuhan. Gitu loh, dua-dua itu indah. Jangan diperdebatkan, jangan bilang seleraku begini, seleramu begitu. Kristen kok selera-seleraan. Bagi saya kurang bijak. Enggak salah sih, enggak bijak. Jadi saudaraku, ini pengharapan terbesar. Mengapa? Sebab orang Kristen di dunia ini masih sering, bukan cuma masih bisa,
masih sering menderita, masih sering dianiaya. Kalau dunia ada bencana, ikut kena loh. Jangan bilang 100% enggak kena. Kena, gereja kena. Ada perang kena orang Kristen. Sebagian mungkin dilindungi secara khusus. Apa yang terjadi di dunia, apa yang terjadi suatu negara, suatu bangsa, suatu kota, di mana orang Kristen itu ada dua hal. Orang Kristen itu jadi berkat bagaikan terang dan garam, mempengaruhi karena ada ayat doakan kesejahteraan kotamu. Oh jelas loh. Tapi juga harus diajarkan supaya nggak kecewa, supaya nggak ngawur begitu loh. Klaim-klaimnya itu, klaim imannya sama Tuhan itu. Kalau satu bangsa, satu kota, satu pemerintahan kacau, karena itu doakan. Kena loh orang Kristen. Nah, karena orang Kristen masih bisa susah, bisa kekurangan, bisa sakit, bisa menderita, bisa dianiaya, bisa kena dampak goncangan dunia. Ayo kalau ada resesi, apa orang Kristen tidak kena? Ayo kalau sandang pangan mahal, rumah mahal, apa orang Kristen tidak kena? Paling 1, 2, 5, 10, 50. Masih ratusan tidak bisa beli rumah. Jadi kalau khotbah itu yang lengkap gitu loh. Jangan cuma satu sisi. Itu bahaya menurut saya. Bahaya dimengerti, ditanggapi nanti. Jadi banyak sudut. Baru itu. Lebih banyak manfaatnya. Ya, mengapa pengharapan kedatangan Yesus ini pengharapan terbesar? Karena kita akan dipindahkan dari kualitas hidup yang menyedihkan. Kalau saya beristilah, mana di dunia ini orang mau apa? Hebat-hebatnya dunia, peradabannya maju, seenak-enaknya di dunia ini. Jangan bilang, kita orang Kristen, biar enggak punya uang, tetap bersuka cita. Bisa sebagian. Uang perlu saudara. Saudara kalau sukses banyak uang, saya yakin saudara minimal hatimu penuh syukur sama Tuhan. Walaupun itu bukan membuktikan kedewasaan rohanimu. Tapi kalau kita banyak penderitaan, jangan-jangan kita banyak protes dan banyak mengeluh sama Tuhan. Jadi saya setuju tuh. Orang Kristen banyak duit, kaya. Yang penting jangan terikat dengan kekayaan, dengan prestasi, dengan hal-hal yang sementara di bumi. Itu yang penting. Kalau banyak duit tidak apa-apa. Naik pangkat tidak apa-apa. Sukses karirnya sampai ngetop tidak apa-apa. Bisa enggak gitu? Nah, saudara, ini pengharapan terbesar karena hidup di dunia ini seenak-enaknya, sukses-suksesnya. Tetap hidup yang susah. Susah loh. Ada orang kaya susah tidur. Sampai susah tenang. Pergi dikawal bodyguard. Kan begitu, itu pakai akal sehat. Wah, nanti kalau saya diculik, anaknya dikawal, bayar. Pendeknya susah lah, ribet. Nah, kualitas hidup yang gak bagus ini, kalau Tuhan Yesus datang kembali, kita masuk kualitas hidup yang sempurna. Bayangin. Bukankah ini jadi pengharapan yang terindah, terbesar dalam kehidupan orang Kristen. Saya pikir kok nggak ada ya. Saya baca-baca buku-buku juga. Hanya orang Kristen yang punya keyakinan Tuhannya datang kembali di bumi. Ayo beri kemuliaan bagi Tuhan yang di rumah.
di gereja kan dia. Mana ada? Saya pikir gak ada ya saudara. Orang yang punya keyakinan isme-ise, paham-paham itu suruh berjuang sendiri untuk menghadap Tuhannya. Kalau iman Kristen, Tuhannya yang datang menjemput, datang kembali. Keren banget ini. Tapi memalukan. Kristen yang punya prioritas begini malah malas-malasin. Ibadahnya itu masih murahan. Saya dan saudara. Iya loh. Masih dikalahkan oleh tontonan, ada sepak bola nggak pergi. Wah ini Italia lawan Jerman ini misal. Atau apalagi ada order baru. Masih dikalahkan oleh begitu-begitu. Oh liburan, apalagi sekarang bisa lewat YouTube. Bukan soal bisa lewat YouTube, ini analisa saya. Tapi motifmu di balik itu apa? Itu yang harus diteropong, ditimbang di situ. Paham ya? Nah, jadi kalau saya kupas lebih luas, mengapa kedatangan Yesus disebut pengharapan terbesar? Oh nanti banyak secara, cukuplah yang saya uraikan. Selanjutnya, yang kedua, bicara tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus kembali ke bumi ini, saudara ini bicara tantangan terbesar. Bukan cuma pengharapan terbesar, tantangan iman, tantangan hidup yang terbesar. Ayo. Kenapa saudara? Kalau kita perhatikan pada zaman ini saudara. Menjelang Tuhan Yesus datang kembali, itu tantangan hidup terbesar akan muncul secara bertubi-tubi yang membuat manusia ini bingung. Wong sugih bingung pikire, termasuk ilmuwan. Siapa lagi pokoknya yang wan jutawan ya, itu bingung. Wong melarat, wong memakili yang hidupnya susah atine. Gimana enggak susah? Sampai timbul sanggahan atau sebuah argumen begini. Aduh om, aduh Pak Pendeta, kok ngerasa mikir Tuhan Yesus datang kembali. Wong Allahku ini Tuhanku iki sopo aku ya gak jelas kok. Aduh ini geli tapi menggelikan tapi jujur ini. Dia itu Kristen ya gak Kristen, A ya enggak, B ya enggak, C ya enggak, ateis ya enggak. Jadi kalau dikhotbahi Tuhan Yesus akan datang kembali. Dia dengan jujur, dengan santai, ruwet Pak Pendeta, ruwet. Aku ini gak roh Tuhanku ini sopo sebenarnya. Loh coba toh. Ayo. Ada loh banyak orang manusia yang seperti gini. Orang Kristen yang seperti gini. Ada lagi yang ngomong. Aduh ngerasa mikirkan Pak Pendeta Tuhan Yesus datang kembali. Saya ini bingung mikiri anak sekolah. Mikir rumah tangga, mikiri suami kok gini, mikiri istri kok begini, mikiri anak kok begini. Wis aku gak mikir Tuhan Yesus kapan datang terserah. Ya begitu berat tekanan hidupnya. Masuk akal saudara. Orang kalau sudah, coba kalau saudara kerja ya. Saudara sudah mikul beban berat. Terus disuruh, ini dah, sini, rungokno, lihaten. Dah ketarik, saudara. Saya aku ini, saya ada tanggungan tuh, rasanya mau. Gitu loh. Nah, ini tantangan terbesar. Sebab, menjelang kedatangan Tuhan Yesus kembali, dunia ini akan mengalami goncangan-goncangan yang dahsyat.
perubahan-perubahan yang luar biasa. Yang intinya satu sisi mau mencari mensejahterakan umat manusia. Misalnya sejak ditemukan industri, sejak ditemukan pertanian, manusia purba tidak perlu lari-lari berburu binatang di hutan, susah payah. Ya bertani saudara, berternak, ada sistemnya. Wah, lama-lama capek, nyabiti ya padi atau gandum atau jagung, ditemukan industri. Wah lebih ringan, ada traktor, sudah gabah-gabahnya langsung diproses jadi beras loh bisa. Dari industri, waduh gaji karyawan ribuan puluhan ribu ruwet. Ono sing rewel, ono sing sakit, ada yang cuti haid, ada yang melahirkan, ada yang macam-macam. Lalu mikir mulai. Zaman informatika yang sekarang menjadi lagi ramai, kecerdasan buatan, robot-robot jadi pengganti. Mana ada ceritanya robot capek, robot ngomel, gak ada. Di program, kalau ngelas mobil dia tepat sekali. Karena tangan robot itu gak ada capek, gak ada ototnya. Yang ada cuma besi-besi sama engsel-engsel yang kuat. Lain sama tukang las. Kalau belum makan dia gemeter tangannya. Ngelasnya gak mateng, gak tepat. Lalu kekuatannya berkurang. Kalau robot jeret mateng. Derajatnya diukur semua, hebat. Sejak ada itu, keberatan manusia sangat berkurang. Tapi jangan lupa, saya lama mengikuti, saya bukan ahlinya. Saya coba jadi pengamat kecil-kecilan. Kesimpulan begini, umat manusia pelan-pelan ada tantangan yang sistematis dan masif dan struktur. Mau dijadiin budak. Bukan budak dipecuti, bukan. Budak karena sistem. Jadi peradaban ini bagikan dua mata pisau. Dua sisi mata pisau. Hati-hati nih. Ini nanti realita ini. Ingat-ingat khotbah ini. 10 tahun lagi kalau kita panjang umur 20 tahun lagi. Oh benar ya. Sebab manusia digiring mau jadi budak-budak. Bukan dirantai lalu dipecuti suruh pikul batu bara dari tambah. Bukan itu. Itu sudah digantikan oleh traktor. Truk-truk oleh bego-bego yang gede-gede oleh mesin. Tapi ada satu sistem yang secara halus nyeting. Wis kamu begini aja wis. Bisa makan ini cukup kamu ya. Ada sekelompok manusia di dunia ini yang coba mengatur demi kelompoknya. Demi maksud baik tapi enggak benar. Bahasanya begini. Sekelompok manusia yang sampah-sampah ini minggirnya kemarin. Kita harus ciptakan satu kehidupan yang lancar, enak. Sing gini-gini dibuang aja. Waduh, entah caranya kayak apa. Nah itu tadi yang saya pakai istilah pelan-pelan dijadikan budak uang, budak pekerjaan. Saudara lihat, di satu negara saya tidak perlu sebut. Jangan bilang kerja 8 jam saudara. Kerja 15 sampai 17 jam. Dan mereka sudah
disiapkan atau dididik sejak sekolah sudah begitu. Mereka jadi pekerja keras yang hebat. Tapi juga hebat kekosongan hatinya. Wah, cerita itu panjang lebar. Nah, di sini nomor 2 ini. Bicara kedatangan Tuhan Yesus kembali ke bumi, maka bukan saja ini pengharapan terbesar, tapi ini masuk pada tantangan terbesar yang buat manusia kaget-kaget. Makanya surat Petrus berkata, 2 Petrus 4, janganlah kamu heran. Ini khusus bagi anak Tuhan. Apabila berbagai-bagai api pencobaan datang atas kamu. Sebab orang Kristen dulu yang didulukan. Karena dia milik Tuhan. Didulukan untuk diproses, diuji. Fair loh. Anaknya dulu. Dunia bukan miliknya. Ciptaan manusia di luar. Tuhan itu masih kategori ciptaan. Walaupun manusia. Tapi kalau sudah terpilih dalam anugerah keselamatan, dia jadi anak. Kita harus fair ngerti ini kata Alkitab bukan kata saya. Penjelasan Alkitab. Nah, maka tantangannya besar. Dunia masuk tantangan besar karena ulah peradaban itu sendiri. Saya tidak anti peradaban, saya menjelaskan dampak peradaban positif negatif. Pasti itu. Wahyu 19 nanti Babil besar akan runtuh, menyedihkan, mengerikan. Nah ini apa ini? Ya. Selanjutnya yang ketiga, saudara, ini bicara tentang informasi terbesar. Bayangkan saudara, kedatangan Tuhan Yesus kembali ke bumi kedua kali ini berita lebih daripada berita di Padang Efrata waktu Natal itu loh. Lebih, ini klimaks terakhirnya. Karena itu di Injil Matius dijelaskan. Mempelai itu datang, wah anak darah itu harus bangun semua. Informasi ini harus menggugah. Kerohanian kita harus bangun. Bangun sendiri, jangan tunggu dibangun nih kalau bisa bangun sendiri. Itu namanya bisa memotivasi dirinya sendiri. Wah itu bagus banget begitu. Kalau tunggu dimotivasi orang lain, ya nggak salah sih. Tunggu dimentori, tunggu digugah, tunggu dinasehati, tunggu didorong-dorong, ditarik-tarik. Supaya melibatkan diri, supaya setia, supaya sungguh-sungguh. Ya nggak salah. Tapi yang lebih baik adalah bisa memotivasi dirinya sendiri. Kayak Daud. Kalau saudara lihat biografinya Daud, siapa sih? Siapa yang memotivasi Daud? Enggak banyak. Yang ngolok, yang lawan sampai anaknya sendiri Absalom mau bunuh Daud. Istrinya Mikal. Waktu Daud menari-nari di hadapan hadirat Tuhan karena peti perjanjian dibawa balik ke tempatnya ke Yerusalem. Daud menari-nari, diolok-olok sama istri. Raja kok gitu, ngisin-ngisinnya, nah, itu ya. Macam-macam. Dia itu banyak tantangan, dia banyak disalah ngerti, banyak cobaan, banyak musuhnya. Nah itu. Kalau saya mau bicara tantangan itu Daud dan Goliat nanti uraian firman ini jadi praktikal untuk kehidupan sehari-hari. Sampai ada kalimat gini. Tantangan itu adalah bahan untuk mujizat. Kalau enggak ada tantangan enggak ada mujizat, ya masuk akal. Masuk firman Tuhan. Seperti kalau enggak ada Goliat, Daud enggak akan naik promosinya, enggak. Kalau enggak ada gua singa, Daniel enggak akan naik promosinya. Kalau enggak ada dapur api Sadrak Mesyak Abednego enggak akan menobatkan raja dari negara yang besar, Babil. Jadi masalah itu bahan untuk mujizat. Tapi saudara lihat,
kedatangan Tuhan Yesus kembali ini informasi terbesar. Melebihi semua informasi yang saudara bisa terima. Jadi kalau saudara sedang dikhotbah, diajari Tuhan Yesus akan datang kembali, saudara sedang terima informasi termahal di dunia. Nah, Matius 25 itu 10 anak darah suruh bangun. Wah, yang bodoh minyaknya habis. Kerohaniannya drop. Nah, ini bahaya. Jangan sampai jadi orang Kristen seperti itu. Jatuh bangun ya. Mungkin saja begitu. Tapi jangan sampai jatuh tergeletak terus, tidak bangun-bangun. Juga ada kisah di Matius 25 itu, di mana seorang bangsawan yang kaya pergi ke negeri jauh, dia panggil hamba-hambanya. Ini tak kasih 5 talenta kamu, coba kerja. Kamu tak kasih 2, coba kerja. Kamu tak kasih 1. Saya ambil 1 poin saja. Di sini bukan persoalan hasil yang penting. Tuhan, aku 5 jadi 10. Wah, Tuhannya bilang, hai hamba yang baik dan setia. Yang di tengah datang yang kedua, Tuhan memberi aku 2 talenta, sekarang jadi 4. Memerintahlah 4 negeri. Yang 5 memerintahlah 10 negeri. Oh, ada kemuliaan, ada pekerjaan yang tak terselami dengan akal nanti di kerajaan Allah itu. Yang satu protes, Tuhan itu kan kejam. Saya khawatir nanti banyak tuntutan daripada aku dituntut macam-macam, tak sembunyikan talentanya, disapu tangan, tak taruh tanah, beres. Tuhan datang, tak balik lagi, tak kembalikan. Sepintas benar, cara lihat. Tuhan itu enggak mempersoalkan, loh kamu kok cuma dapat 1. Bangsawan yang kaya sang tuan itu, Tuhan itu artinya pemilik segala sesuatu. Salah satu makna itu. Dia pemilik hidup kita, waktu kita, tenaga kita, nyawa kita semua. Dia Tuhan. Kristus Yesus Tuhan. Nah, tapi yang dipersoalkan apa? Lihat ucapannya. Hai hamba yang baik dan setia. Memerintahlah 10 negeri. Yang 2, hai hamba yang baik dan setia. Memerintahlah 4 negeri. Yang 1, hai hamba yang malas. Aduh, dosa malas ini enggak banyak dikupas, saudara. Enggak. Dosa perzinahan, dosa korupsi, ilok-ilok nonten-tentean. Enggak salah, betul aja. Tapi saudara pikir dosa malas? Enggak lah. Malas itu dosa yang serius. Lihat itu Matius 25. Khususnya untuk kaitannya dengan kedatangan Tuhan kan begini. Tuhan, dosa malas sama dosa menuduh. Dosa kritik yang tidak bisa memberi solusi. Ini Tuhan seorang yang jahat. Ya dikembalikan loh. Terus Tuhan bilang, kamu yang malas, jahat hatimu ya. Wah ini kalau di dalam. Saya mau jelaskan bahwa intinya kedatangan Tuhan Yesus yang digambarkan bangsawan kaya yang manggil pegawai-pegawainya itu intinya bukan jumlah dulu, kata dulu ini garis bawah yang penting. Tapi mutu, motivasi iman kita itu, kasih kita itu yang penting. Dari situ saya belajar di situ. Jumlah penting enggak? Penting banget saudara. Penting banget saya bilang. Tapi kalau disandingkan, disejajarkan dengan motivasi, jumlah harus di bawahnya. Karena ayat itu, hai hamba yang baik dan setia. Baik, enggak setia, percuma saudara. Ada banyak orang Kristen baik di gereja, tapi disuruh setia banyak alasan. Baik, perilakunya baik, jadi jemaat baik, jadi
majelis gereja baik, jadi pelayan musik baik-baik. Tapi tidak setia. Tapi ada orang Kristen pelayan Tuhan setia, tapi enggak baik. Suka geger mek koncoe, suka menghina, suka gosip. Loh, ini harus dibenahi memang dalam diri kita. Dalam gereja Tuhan menjelang Tuhan Yesus datang kembali. Nah, jadi saya kembali bicara kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali atau datang kembali ke bumi. Ini informasi terbesar yang harus disikapi dengan pengorbanan yang besar. Kapan Tuhanmu datang, kamu tidak tahu. Ini pengorbanan loh. Orang menunggu tapi nggak jelas kapan. Itu betul-betul kalau nggak baik dan setia. Nggak bisa itu. Lihat Musa naik di gunung Horeb. Kapan turunnya nggak ada kepastian. Cuma Yosua atau nama lamanya Yusak. Setia ditunggui jadi pengerja yang betul-betul setia. Jadi staf gembala kalau istilah sekarang ataupun jadi pelayan Kristus hamba Tuhan. Sekalipun pelayanan di desa mungkin diolok-olok banyak gak seperti temannya di kota. Waduh sukses mobilnya ganta-ganti. Saudaraku, Yusak atau Yosua dia tunggu di lereng gunung itu. Hari pertama, hari ke-10, hari ke-25, hari ke-32. Enggak tahu. Harun saja kakaknya Musa. Kan sudah dekat nih kakak adik. Dipengaruhi orang Israel, Musa ini kapan turunnya? Kalau gini terus gimana nih Harun? Ya sudah, memang enggak jelas ini. Malah dibumboni. Jangan jadi orang Kristen suka ngompor-ngompori, suka bumbon-bumboni yang betul netralisirkan kalau ada hal-hal yang merugikan gereja Tuhan. Itu orang bijak, itu orang baik. Dia ngomong saudara, ya sudah gini mana emasmu? Minta buatkan patung lembu emas. Konyol enggak? Gara-gara tidak jelas kapan waktunya turun Musa ini. Kisahnya menyedihkan saudara. Berapa puluh ribu korban berjatuhan dihukum Tuhan. Jadi informasi yang terbesar itu menuntut pengorbanan yang besar. Saya nggak ngomong yang terbesar. Apa pengorbanan kita yang terbesar? Belum. Nah pengorbanan yang besar itu salah satunya. Baik jadi orang Kristen yang taat, yang rohani, yang rendah hati. Dan setia. Setia tapi enggak baik. Baik tapi enggak setia. Saya pelajari, oh ini betul ini. Hai hamba yang baik dan setia. Itu kualitas dulu. Haleluya. Tapi jangan salah ngerti. Bukan jumlah enggak penting. Wah penting saudara. Bukan yang terpenting jumlah itu. Yang terpenting adalah motif kasih iman kita, motif pengharapan kita, motivasi kita ibadah sama Yesus, percaya ikut Yesus, melayani Yesus. Apa sih? Ayo ini jadi cermin untuk meneropong hati kita yang terdalam. Manusia nggak bisa lah tahu, tapi saudara nggak bisa nipu Tuhan dan dirimu sendiri. Iya, aku ini sebetulnya ikut Tuhan motivasiku. Loh, sadar. Aku ini melayani Tuhan sebenarnya motivasiku ini. Kapan kita bisa sadar gitu? Kata Mazmur 73. Ketika aku masuk ke rumahmu. Ketika kita lebih mendalam. Dalam firman dan hadirat Tuhan. Di situ Tuhan memberi penerangan. Kan begitu saudara ya. Cuma kita enggan. Kita mau, kenapa? Ya ada macam-macam alasan lah. Dari yang masuk akal sampai yang gak masuk akal. Dari yang duniawi sampai yang kelihatannya rohani tapi sebetulnya enggak. Nah begitu. Yang keempat,
Saudara, bicara tentang kedatangan Tuhan Yesus kembali, ini bukan cuma pengharapan terbesar, tantangan terbesar, informasi terbesar di akhir zaman ini, tapi yang terakhir saya buat 4 aja. Penugasan terbesar. Pergilah kamu ke seluruh muka bumi. Sering toh ayat itu? Nah, sekarang ayat penutup dibaca dulu. Dibaca Pak. Ayat penutup dibaca Matius 24. Ayo. Matius 24 ayat 14. Ini ayat penutup. Silakan. Ya. Matius 24 ayat 14. Bicara tentang tugas terbesar. Ya, dibaca. Demikian bunyinya. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kesudahan alam kedatangan Tuhan Yesus. Jelas kan? Apa? Injil kerajaan ini akan diberitakan. Tadi sudah saya singgung di pertama. Apa sih tujuan Tuhan Yesus datang ke bumi? Saya kasih kisi-kisi sedikit dari Kamis depan ya. 1, menggenapi janjinya. Aku akan datang kembali untuk membawa kamu di mana aku ada supaya kamu ada. Kedua, supaya kamu duduk memerintah bersama aku. Akan terjadi kerajaan surga di bumi. Makanya doa Bapa kami itu belum digenapi. Jadilah kehendakmu seperti surga dan di bumi. Datanglah kerajaanmu seperti di surga, demikian di bumi. Kapan? Kerajaan Allah datang di bumi secara real, nyata. Kerajaan Allah datang di bumi ketika Tuhan Yesus pelayanan di dunia. Dia bilang kerajaan surga sudah dekat, bertobatlah. Kerajaan surga di antara kamu. Jadi orang-orang yang pengikut Yesus ini punya akses untuk menikmati suasana surga. Namanya suasana kerajaan Allah. Dia diberi otoritas mengalahkan iblis ya dan segalanya. Ini otoritas kerajaan, Injil kerajaan. Dia diberi berkat yang istimewa. Sampai kalau kamu makan barang yang beracun, tidak akan mati kamu. Waduh. Tapi saudara, bukan itu. Itu baru awal-awal sasarannya. Kerajaan Allah itu nanti di bumi betul-betul terjadi kapan? Kalau Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Nah, tandanya apa? Injil kerajaan ini, Injil Yesus sebagai Raja Penyelamat, Raja kehidupan yang bisa memberi hidup kekal, Raja yang bisa menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, dari kebinasaan di neraka, Raja segala raja yang menaklukkan alam, menaklukkan kerajaan iblis, menaklukkan dosa, dia akan datang kembali membuat kerajaan di bumi namanya Sabat yang sempurna. Namanya kerajaan 1000 tahun damai, kerajaan milenial. Tapi Injil harus diberitakan dulu. Gak akan datang kalau Injil belum mendunia. Makanya timbulnya medsos ini Allah mengizinkan. Kalau Allah mengizinkan percobaan lain lagi loh. Allah kadang-kadang yang membuat percobaan itu muncul bisa Tuhan. Cuma gak terlalu banyak. Yang paling banyak dari kitab Ayub dan sebagainya iblis. Makanya dia digelari si pencoba. Tapi Allah mengizinkan cobaan-cobaan untuk maksud ini. Orang-orang yang tahan cobaan, yang tetap berbuat baik, yang tetap setia untuk ikut dalam kemuliaan kerajaannya. Gamblang banget bukan? Jelas kok. Ajaran iman Kristen ini jelas, jangan dibuat rumit. Nah, jadi saudara ini tugas terbesar. Saudara sering ditugasi bukan?
di sekolah ditugasi buat PR, buat tesis kalau mahasiswa. Kalau pegawai ditugasi sama bos ke luar negeri, ditugasi untuk ini. Kalau saudara pembantu di rumah atau sopir, ya kalau saudara pengacara ditugasi oleh klien Anda karena dibayar. Pak, tolong saya dibantu begini dan sebagainya. Hidup ini selalu banyak penugasan, saudara. Sebab itu kita nggak boleh. Saya ini orangnya begini, nggak usah nugas-nugasi saya. Saya tak ngatur hidup saya sendiri. Buset. Itu namanya hidup karepe dhewe. Tak mungkin itu. Nah, ayo logikanya dipakai. Kalau untuk urusan yang fana saja kita tanggung jawab, kita setia, kita mati-matian menjalankan tugas. Sebab khawatir dipecat, khawatir nggak dibayar. Masa penugasan terbesar di kolong langit ini? Kabarkan Injilku, mau 300 jiwa. Gampang. Satu orang berjuang menangkan satu. Ya apa caramu, tanya Tuhan, berjuang. Penugasan kok mau enak? Ketika saya jadi orang Kristen, berapa saya menangkan? Gak ada yang maksa saya, gembala saya enggak. Dan gembala saya enggak punya program kayak gitu-gitu, enggak ada. Saya cari jiwa. Roh Kudus tugaskan firman tuh. Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia. Lewat medsos ini loh. Menjangkau seluruh muka bumi. Tapi rupanya belum ya, saya nggak tahu itu bagaimana ya. Suku-suku di luar negeri, di dalam negeri yang masih di pedalaman ini kayak apa ini? Memang bukan umat pilihan lalu sudah dibiarkan begitu aja, saya belum bisa menjawab. Tapi yang jelas saudara dan saya yang bisa, ayo dimulailah di gereja lokal, tertanam dalam gereja lokal. Ayo, satu orang bawa satu jiwa. Kapan? Setengah tahun, enggak bisa 1 tahun, enggak bisa 2 tahun. Satu orang bawa satu, kak lumayan saudara. Wah berat Pak Gembala, susah ya. Ya itu tugasmu dong. Gembala itu memberi job, memberi motivasi, memberi arahan, bacaan firman Tuhan. Efesus 4:5 jawatan itu ditugasi melengkapi. Arsitek itu memberi gambaran. Ini loh bangunannya kayak gini ya. Lotengnya tingkat 4 tapi menjorok yang lantai keempat itu menjorok kira-kira 4 meter. Waduh, sipilnya mumet saudara. Ini konstruksinya gimana kalau nggak tepat bisa roboh ini. Tapi maunya sang bos begitu ya. Sang bos ngomong sama arsitek, buat kayak gini ya. Aku kepingin. Arsiteknya mikir, gambar. Temannya sejawat namanya sipil, insinyur sipil. Kue sing mikir norek. Aku sing gambar soro-soro, kue sing mikir ya apa? Besinya ya apa? Tariannya fondasi ya kue. Lele cari bangunan sing lurus-lurus ya gak usah sipil bangun dhewe mbak arsiteknya bisa. Kalau no tukang sing pengalaman beres. Gampangnya begitu, gereja sama. Tapi banyak umat masih pandangannya. Ini kan tugasnya Pak Pendeta. Ngomong ini tugasku Tuhan. Sebab nanti bagi-bagi loh saudara. Lain dengan kerajaan dunia. Kalau saudara jadi satpam bayaranmu segitu UMR. Gak bisa enggak. Kalau saudara sekolah sarjana pinter sekalipun. Saudara duduk mola-mola saudara diterima. Kalau saudara dijadikan manajer. Sudah hebat itu, naik lagi jadi branch manager, naik lagi jadi direktur misalnya. Mentok di situ saudara. Dan gajinya disesuaikan. Tapi di kerajaan Allah enggak. Yang ngepel gereja jangan-jangan lebih besar daripada yang main musik. Konyol weh. Siapa yang nilai Tuhan? Enggak ada yang bisa nilai ini. Ini urusan, makanya ada takhta pengadilan Kristus. Bukan cuma takhta putih, mengadili umat manusia segala zaman. Bukan. Takhta pengadilan Kristus ada sendiri itu. Khusus untuk orang yang menanti kedatangan Tuhan Yesus kedua kali.
Nah ini rahasia ilahi. Masing-masing nanti terima upahnya. Saya nggak tahu berapa upahku ya. Nah itu sebab, ayo. Salah satunya ya beritakan Injil ini, menangkan jiwa. Kira-kira pembukanya begini dulu malam ini. Bicara kedatangan Tuhan Yesus ada 4. Pengharapan terbesar melebihi pengharapan apapun. Tantangan terbesar. Informasi terbesar. Penugasan terbesar. Selama hidup di kolong langit. Ayo kita renungi, Tuhan tolonglah aku. Punya pengharapan sampai Engkau datang kembali. Tuhan tolonglah aku. Supaya aku tidak putus asa dengan tantangan-tantangan yang silih berganti. Entah salahku, salah orang lain, atau salah iblis si pencoba itu atau macam-macam. Wis gak usah terlalu cari penyebabnya melulu, boleh saja cari. Tapi hadapi tantangan dan ubah tantangan itu jadi kemenangan. Nah itu yang penting. Juga ini informasi terbesar. Jangan lupakan saudara. Makanya orang yang ngerti sebetulnya senang pendalaman Alkitab. Harusnya. Baru pengabdian. Penugasan terbesar. Dari semua yang pernah Anda dapatkan tugas-tugas dari manusia. Tuhan menugasi kita. Untuk beritakan Injil ini. Ada 2 sisi ya. Dan gembalakan domba-dombaku. 2 sisi itu. Penginjilan, penggembalaan. Ikutlah ambil bagian dengan sukacita. Dengan setia. Dengan hormat. Taat. Ikut berjuang. Nanti Tuhan akan mengupahi kita luar biasa. Dalam kerajaannya yang kekal. Kalau cuma diupahi di bumi saudara. Melok setan naik cepat. Saya pernah baca PNG bersaudara. Ya saya anggap ini katanya aja lah gitu. Dia menghadap ya kuasa gelap. Ngomong kalau engkau jadikan aku orang kaya tak sembah. Makanya diduga. Itu salah satu produknya gambarnya kambing. Ada tanduknya. Yang diduga ada kaitannya dengan rencana antikris di muka bumi. Dia memakai orang-orang ini baik. Makanya saya bilang baik itu belum tentu benar. Dia nggak ngerti, dimanfaatkan oleh kuasa-kuasa gelap. Kalau cuma supaya sukses di bumi, saudara. Ikut iblis lebih cepat loh. Tapi lebih mengerikan. Ikut Tuhan ini kadang-kadang ada yang lama. Ya wes, ayo kita berdiri. Kita berdoa yang di rumah, ayo kita nanti persembahkan dengan sukacita, dengan rela. Bapa Surgawi, hamba selesai menjelaskan sebagian kecil dari kebenaran firman-Mu tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus kembali ke bumi ini. Kiranya ini menolong kami untuk lebih menyadari Tuhan hari-hari yang kami jalani bukan hari-hari yang begitu saja. Bukan hidup ini cuma mengalir, berjalan, dihabiskan umur hidup kami. Hanya untuk makan, minum, bersenang, bekerja, menikah, mengatur ini, mengatur itu. Tapi ada satu penugasan Tuhan, pengharapan, tantangan, informasi yang terbesar. Yaitu Engkau akan datang kembali ke muka bumi. Berkati umat-Mu yang ikut ibadah ini dan berkati mereka yang menonton lebih jauh. Urean-urean ini berkati yang sudah setia melayani malam ini. Lindungi kami pulang dengan selamat sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, sampai jumpa.